bawa-bawa buat ngenakin pembicaraan gitu aja lo. Udah gak usah pakai heran segala. Doain aja teman kita Sita dapatin yang terbaik, hidup yang oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih gua bawa makanan yang enak-enak. Asik banget nih. Itu makanannya basi ya, Tom ya? Astagfirullahaladzim. Ini makanan baru, masih fresh. Asik, lo tahu aja yang kita butuhin sekarang nih. Ya enggak? Makan-makan kita, Poy. Tempat duduknya di mana aja boleh. Sini ya. Waduh, jangan-jangan warteg Bustomi mau digusur nih. Habis bang, dia jualan makanan yang gak layak lagi bang. Iya Masa bener. makanan basi dijualin sih? Iya tuh bener tuh. Biarin aja. Itu sih udah hukumnya bagi orang bersalah. Makanya jangan sembarangan dong kalau dagang. Yang nggak kebagian kursi dalam bisa di luar. Ya. Benar, di luar lebih enak. Kena angin semriwing tambah sedap makannya. Sekarang waktunya istirahat ya. Kita plan dulu ya. Pokoknya makan aja yang enak. Di sini makanannya bersih, manajemennya udah ganti. Ya, iya. Aja. Gimana sih? Nih buat orang yang tulisan bukan. Sebelah sini belum, sebelah sini. Iya, silakan Bapak. Silakan. Yo. Kenyang, yo. Ini ternyata pasar oleh orang kota semua pakai sendok. Kok malah makan sih? Iya bener bang, lihat deh bang, rame bener bang, kayak orang yang lagi pesta. Iya bener. Gimana makanannya enak? Enak ya. Makanannya bersih kan? Di sini itu Bapak, bukan cuma bersih, bukan cuma enak. Tapi di sini itu yang paling penting itu adalah makanan yang murah meriah. Di warung si Tomo udah terkenal di mana-mana. Ya kan? Iya, udah tenang aja Pak. Di sini mah jangan-jangan. Pasti di sini murah meriah, bersih lagi. Iya. Gua kira tuh Kantip mau ngebusur wartegnya Bustomi. Iya tuh gue juga tuh. Orang Kamtip aja pada makan di situ. Berarti warungnya Bustomi jual makanannya bener dong. Iya bener. Kan kemarin yang bilang adeknya. Sekarang mah udah Abang Bustomi lagi tuh. Perut gue jadi lapar nih. Gue juga lapar nih bang. Kita makan aja yuk. Ayo, ayo. Wah, ayo silakan. Mari Pak, mari. Iya, gue juga. Sambal nih. Kenapa ya? Sita kok mau aja dirayu-rayu sama orang buat jadi kacungnya begitu? Gue udah pernah ngomong, Vi. Gak mempan. Lo berdua hobinya pada seujon aja. Kagak. Gue sih heran aja. Heran lu bawa-bawa buat ngenakin pembicaraan gitu aja lo. Udah gak usah pakai heran segala. Doain aja teman kita Sita dapatin yang terbaik, hidup yang oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih gua bawa makanan yang enak-enak. Asik banget nih. Itu makanannya basi ya, Tom ya? Astagfirullahaladzim. Ini makanan baru, masih fresh. Asik, lo tahu aja yang kita butuhin sekarang nih. Ya enggak? Makan-makan kita, Poy. Lindu kan rumah Vi nanya ke gua. Sebenarnya gua seneng strateginya si Paang tuh buat balikin kepercayaan pelanggan gua berhasil. Makasih Ang ya. Lagian lu sih, Tom, pakai jual makanan-makanannya kagak bener. Iya Ang, kan gua juga udah ngaku salah. Udah, mesti dibahas ah. Tom, kalau dagang itu, yang penting itu jaga kepercayaan orang. Itu yang paling penting. Lu pakai bangkai segala macam dijual, rusak tahu? Iya Ang, ini semua gara-gara si Sobri. Gue juga heran yo. Padahal kan si Sobri itu sarjana, tapi kok punya ya otak kriminal kayak gitu yo. Tapi gimana pun lu tetap harus tanggung jawab kan, Tom? Udah. Lu, Ang, kalau ngomong kayak orang bener aja. Lalu sendiri kalau dagang sabanari bohongin orang mulu. Aja butut lah lu bilang bekas artis. Kalau gue lain, Vi. Kalau gue itu pakai strategi promosi namanya. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa memikat pelanggan? Itu, Vi. Itu kalau di dunia politik disebut strategi pencitraan. Kualitas barang kagak penting. Yang penting laku. Di barang yang promosi ngemeng aja. Begitu. Walaupun menyesatkan. Terus kalau gitu hukumnya gimana tuh Ustaz Apoy?
Gak semua orang tahu ilmu itu. Nih, Tom, Vi. Ya, gak semua orang tahu nih. Yang bisa tahu itu cuma orang-orang yang punya indera keenam dan orang-orang yang dapat wangsit aja yang bisa ngerti itu. Ya, nih, gue juga dapetinnya dulu susah-susah dari Banten. Itu dari ajengan Marjuki. Dulu itu dari Banten. Ibaratnya nih ya, ibaratnya tuh gue punya lisensi buat dagang sama promosi. Kalau orang nggak dapat lisensi, kagak boleh. Dan Tapi Wardah harus ke musola, Mi, ngajar anak-anak ngaji. Tapi kamu mau ikut sama si Apoy itu kan? Umi kenapa sih, Mi? Selalu ngelarang Wardah? Bandel kamu ya, kalau dibilangin masih kagak ngerti. Kalau Umi bilang, denger dong. Kalau kagak usah, ya jangan. Jangan diikutin si Apoy. Tuh, ngajar ngaji itu ibadah. Orang mau ibadah kok dilarang, gak ngerti. Dengarin tuh, sebaik-baik orang itu bermanfaat untuk orang banyak. Mestinya kamu bersyukur. Wardah mau berbuat baik. Enggak, Mak. Kok enggak? Wardah tetap nggak boleh ikutan. Umi, Dengar omongan Umi. ya mau, tapi kan... Masuk kamar. Masuk sana. Masuk. Tun, anak mau cari pahala kok dilarang. Mak nggak ngerti. Itu cuma alasan, Mak. Cari pahala kan gampang. Nih, cucian masih banyak. Setrikaan yang harus dikerjain. Kan nggak mesti ngajar ngaji di musola sama si Apoy. Emang kenapa? Ntar kalau cucu Mak dikerjain sama si Apoy, gimana? Astagfirullahaladzim, Tun. Mak nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti. Sekarang anak lo sendiri yang lo curigai. Aneh sekali. Astagfirullahaladzim. Udah. Gak usah nangis, sayang. Ya. Kenapa sih, Nek? Umi itu kayak gitu. Iya, Umi lo itu memang begitu. Tapi Wardah kesel, Nek. Wardah kesel. Maksud Umi lo itu baik. Baik sama lo, sayang. Iya, Nek. Wardah ngerti. Tapi kan Wardah udah besar, Nek. Wardah nggak mau terlalu dikekang. Dan Bang Apoy itu baik banget sama Wardah. Masalah kemarin juga banyak saksi kok yang ngeliat kalau ini cuma masalah salah paham aja. Nenek tahu sih. Nenek tahu. Tapi kenapa Umi masih ngelarang Wardah? Udah. Sabar aja, sayang ya. Sebenarnya, kalau kita sayang kepada anak-anak kita, maka kita akan memberikan pendidikan yang paling terbaik untuk mereka. Bukan hanya menitipkan mereka kepada sekolah, karena sesungguhnya kita sebagai orang tua itu berkewajiban sangat penting untuk memberikan pendidikan yang paling terbaik untuk mereka. Insya Allah, dengan dasar agama yang kuat, saya yakin anak-anak kita tidak akan terkena pengaruh buruk oleh lingkungan yang ada. Amin. Amin. Gue jalan dulu, Ang, ya. Murid-murid gue udah pada nungguin di musola. emangnya anak murid lu udah berapa sih, Boy? 3. 3 doang? Kan kadang kagak ada sama sekali. Ya lo tau sendiri. Gue dapat info dari murid-murid gue suka dilarang sama mamanya. Lo ngapain sih ngajarin anak orang ngaji, Poy? Orang emaknya aja nggak demen lo ajarin ngaji. Maksud lo apa tuh barusan? Iya, emang lo mau dimaki-maki lagi depan orang banyak? Ya kagak lah. Ya udahlah, ngapain lo ngajarin ngaji? Wah, menarik ini. Pak Ang. Ini sudah jadi kewajiban gue. Dan juga sudah menjadi naluri gue sebagai seorang guru. Guru apa Ustadz? Selalu guru sama aja. Dan apapun yang terjadi, gue dengan segala kekurangan gue, dengan segala maksiat, dosa, khilaf dan lain sebagainya, gak akan mundur gue selangkah pun dari berdakwah. Andaikan Rasulullah mundur sama seperti yang gue takutkan dari dakwanya hanya gara-gara diludahin, dicaci maki dan dihina,
mungkin lu, gue dan kita semua nggak akan pernah mengenal yang namanya Allah. Nggak akan pernah merasakan betapa